Muhammad Jibril mengajar tafsir di Al-Azhar. Siapa namanya? Syekh Muhammad Jibril. Nanti kalau punya anak, kasih nama anaknya Muhammad Jibril. Nomor 2 Mikail. Nomor 3 Israfil. Yang keempat yang seram mau manggilnya malaikat maut. Syekh Muhammad Jibril, saya bertanya, saya Abdul Somad dari Indonesia, boleh saya bertanya Syekh? Naam, tafadhal ya bani, silakan. Apa yang mau kau tanya anakku? Kaum Ad hancur, kaum Samud hancur, kaum Madian hancur, kaum Iram hancur. Kenapa Bani Israel tidak dihancurkan Allah? Betul? Padahal Allah Maha Kuasa. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Ada tak pertanyaan itu di kepala bapak dan ibu sekalian? Kenapa Allah tak menghancurkan Israel? Itu saya tanyakan ketika saya kuliah di Mesir dulu. Saya mau ngasih tahu bahwa saya ini alumni Mesir. Karena ada juga orang yang ragu sama saya. Ini ustadz apa tidak ada gitu? Tengoknya macam anak muda semester 7. Kaum Iram hancur, kaum Samud hancur, kaum Madian hancur, rata mereka tanah. Ada yang dihancurkan, ja'alna 'aliyaha safilaha, bagian atas turun ke bawah, bagian bawah turun ke atas. Nama kaumnya kaum Sadum. Sadum, dari Sadum inilah asal sodomi. Jangan sebut LGBT. LGBT terlalu keren, mereka bangga. Sebut mereka PLC, pencinta lubang cirit. Diratakan Allah mereka dengan tanah rata, lalu kemudian airnya menjadi asin seasin-asinnya. Itu yang disebut dengan Al-Bahrul Mayyit. Bahru, laut, Mayyit, mayat. Bahrul Mayyit, laut mati di Yordania, tempat kaum Sadum. Kenapa Israel tidak dihancurkan Allah? Saya tanya ke Syekh Muhammad Jibril, Syekh Muhammad Jibril, kenapa Israel tidak dihancurkan Allah? Apa kata Syekh Muhammad Jibril? Menunjuk wajah saya, Abdul Somad, kalau Israel dihancurkan Allah, kau masuk surga pakai apa? Abdul Somad, seandainya Israel dihancurkan Allah, nanti kau masuk surga pakai apa? Apa maknanya? Israel dibiarkan Allah hidup supaya kita berjihad menghancurkan Israel. Allahu Akbar. Makanya anak-anak Medan yang pandai bersilat, lanjutkan. Yang pandai karate, lanjutkan. Yang hebat taekwondo, lanjutkan. Sumo jangan. Sumpunin bersempak aja bawahnya. Karate bagus, sopan. Taekwondo bagus. Ini anak muda gaya letoy, lesu, loyo, lunglai. Nengoknya berjalan cuma mati. Bagus kau masuk panti jompo. Tengok bapak ketua kita tadi, dari rumah sakit, tapi berteriak beliau. Beliau yang berteriak, saya yang cemas. Kita doakan beliau sehat walafiat. Yang penting semangatnya, betul. Ini di depan saya ibu-ibu semua. Untuk apa cerita ke Palestina? Untuk apa cerita tentang Israel? Untuk apa Ustaz cerita Palestina kepada ibu-ibu? Jangan sepele dengan ibu-ibu. Ibu-ibu tidak mungkin berangkat ke Palestina, tapi yang memegang dompet. Betul. 100 ibu-ibu mendengar cerita Palestina. Mereka pulang ke rumah, dikumpulkannya menjadi 500. Betul? 100 ibu-ibu pulang dia ke rumah, dipanggilnya lakinya, bang sini bang, kalau abang tak sampai kemari nih. Ibu-ibu 100 dipanggilnya lakinya 100, berapa jadinya? 200 dipanggilnya anaknya, sini nak, berapa jadinya? 300 dipanggilnya menantunya, sini menantu, kalau kau tak mau aku pecat kau jadi menantu. 400 dipanggilnya cucunya, sini cucu. Cucunya tak pula satu, do re mi fa sol la si do fa mi re do. Sini cucu. Dia bercerita tentang Palestina. Duduk kalian semua. Aku ceramai kalian macam Ustaz Somad tadi. Assalamualaikum. Habis itu diambilnya HP. Rupanya dia tak ingat isi ceramah. Nah, kita dengarkan MP3 ini sama-sama ya, kata dia. Ini kata Ustaz tadi. Udah, kata dia. Udah.
Habis itu diambilnya bakul. Kalian kumpulkan duit kalian. Untuk apa nih Nek, kata cucu? Mau ganti yang tadi. Rupanya dia tidak ingin masuk surga sendirian. Akhirnya apa? Ibu-ibu yang ramai, anaknya masuk surga, amin. Cucunya masuk surga, amin. Menantunya masuk surga, amin. Lakinya hanya agak ragu kita, entah masuk entah tidak. Tapi karena lakinya tadi baik sama ibu, ditanya malaikat, gimana bu, masuk tak? Masukkan dia ke neraka jahanam. Masya Allah, ibu-ibu. Dari ibu-ibu inilah lahir semua bapak-bapak ini, betul? Kalau tak ada ibu ni, mana ada bapak ni? Ada yang lahir dari rahim laki-laki, ada. Itulah yang sampai sekarang doa bencong tak dikabulkan. Ingin punya rahim yang tidak ada. Kalau muka bisa dirubah, seseram-seramnya laki-laki, operasi plastik bisa jadi cantik secantik-cantiknya. Ada kontesnya di Thailand, apa namanya? Lady boy. Muka lady, kaki boy. Muka perempuan, kaki berbulu. Tapi rahim tak ada. Dari rahim-rahim kalian akan lahir pejuang jihad fi sabilillah. Tapi sebelum mereka berjuang, udah setengah jam. Tak mungkin jam saya menipu. Tak tahu kalian jam ni mahal. Saya lelang juga jam ni nanti. Pokoknya semua lelang. Balik ini tinggal kolor. Saudara aku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustadz bicara setengah jam saja. Adapun yang rasa berkunang-kunang, pusing, insya Allah yang berkeringat berpeluh, setiap tetes peluh keringatnya dibalas dengan darah-darah syuhada. Yang pusing-pusing kepala, rasa ingin pingsan, jangan kalian khawatir. Di belakang sudah siap mobil klinik-klinik. Siap sudah. Kenapa tenda ini tidak dipasang semua? Seandainya dipasang semua, maka tidak mencukupi. Tapi disinilah Allah ingin menunjukkan, ternyata orang Medan datang bukan karena tenda. Yang di bawah tenda dapat pahala, yang di luar tenda pahalanya 2. Yang dalam tenda itu bagi 2 sama tukang tenda. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, ini simbol perjuangan orang Medan Sumatera Utara. Istana Maimun sebagai kebanggaan. Saya kalau sudah ditunjukkan orang, Ustaz Somad, ya, tahu Ustaz Istana Maimun? Oh, aku pula balik lewat situ. Pernah masuk? Ada sekali. Tapi sejak hari ini aku bisa menjawab, tahu Ustaz Istana Maimun? Nih video aku ceramah di sana. Tentang apa Ustaz ceramah di Istana Maimun? Bukan bicara tentang sabar, bukan bicara tentang tawakal, bukan bicara tentang ridho. Aku di Istana Maimun bicara tentang jihad fi sabilillah. Orang yang mati jihad fi sabilillah tidak merasakan 4. Pertama, tidak merasakan sakratul maut. Yang lain sakratul maut macam ditebas pedang berkali-kali. Yang lain merasakan sakratul maut macam kambing dikuliti hidup-hidup. Tapi orang yang mati jihad fisabilillah, matinya bagaimana? Kalqars, seperti dicubit di tangan. Itulah kematian yang paling indah. Oleh sebab itu, Allahumma rzuqna syahada. Ya Allah, matikan Abdul Somad dalam jihad fisabilillah. Kau mati kenapa? Mati kena bisul. Jelek kali. Dulu yang hilang itu selop. Dulu yang hilang itu jarum. Nenek-nenek kita kehilangan jarum. Mana jarum semalam kau simpan? Sekarang pesawat hilang. Pagi tadi pesawat hilang. Panitia KNRP sudah sesak jantung. Karena Ustaz Somad tak sampai-sampai juga. Di telepon tak masuk. Di SMS tak balas. Disangka orang itu saya hilang juga. Allah tidak jadi menghilangkan pesawat Abdul Somad pagi ini. Kenapa? Karena ada 5.000 orang di depan Istana Maimun mendoakan Abdul Somad. Ya Allah, jangan sampai pesawat yang dinaiki Ustaz Abdul Somad hilang. Sampaikan dia ke Istana Maimun siang ni, ya Allah. Kami ingin mendengar dia cerita tentang Palestina, ya Allah. Sesudah tabligh akbar tu nanti mau hilang-hilanglah dia.